Majelis hakim sedang memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang Perkara Pidana Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 192-B/2020-PN Semarang atas nama terdakwa Robi Agroman Sayyida dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Kepada penuntut umum, dipersilahkan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Kepada saudara terdakwa dipersilahkan untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam berita acara persidangan. Nama saudara Robi Agroman Sayyida, tempat lahir Semarang, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, alamat Delta Mas 4, nomor 92, RT 4, RW 4, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, Yang Mulia, saat ini saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu Saudari Korin Anida Salma dan Alia Nur Azizah Fitriana. Apakah benar dia penasihat hukum saudara? Betul, Pak Hakim. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Iya, Majelis Hakim yang kami hormati, kami membawanya. Silahkan. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, Majelis Hakim yang terhormat. Baiklah, silahkan dibacakan, saudara jaksa penuntut umum. Primer, bahwa ia terdakwa Robi Agroman Sayyida pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Jalan Prembain, Kelurahan Kambang Sari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yaitu barang berupa satu buah kalung emas Santa kain per seberat 7,030 gram milik saksi korban Aliza Sinta Lutfiah. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa awalnya sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan satu unit sepeda motor merek Honda Blade Respol warna oranye, nomor polisi H2160 PM, milik terdakwa dengan tujuan mencari sasaran target barang yang akan diambil. Kemudian terdakwa berputar-putar dengan menggunakan sepeda motor.
Namun karena tidak menemukan sasaran atau lalu sekira jam 8.30 WIB terdakwa melintasi jalan Prembain dan saat itu terdakwa melihat sasaran itu. Saksi korban Aliza Sinta Lutfiah yang sedang berjalan kaki seorang diri dan menggunakan kalung emas di lehernya. Sehingga terdakwa membuntuti saksi korban yang berjalan dari arah Pasar Prambayan menuju ke arah rumahnya di Sekayu Baru nomor 1 RT 008 RW 001 Kelurahan Sekayu, Semarang. Bahwa karena keadaan di Jalan Prambayan sedang sepi, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mendekati saksi korban dari arah belakang. Lalu terdakwa menarik kalung emas seberat 7,030 gram milik saksi korban secara paksa hingga kalung saksi korban putus. Kemudian terdakwa melarikan diri dengan membawa kalung emas milik saksi korban tersebut. Bahwa saat terdakwa menarik kalung emas milik saksi korban tersebut, saksi korban merasa leher bagian belakang saksi korban seperti ditonjok. Dan saat itu ada benda terjatuh dan saat itu saksi korban melihat satu buah liontin salib milik saksi korban terjatuh. Setelah itu, saksi korban memungutnya dan saat itu saksi korban baru menyadari bahwa satu buah kalung emas seberat 7,030 gram milik saksi korban telah diambil paksa dengan cara ditalik oleh terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor merek Honda Blade warna oranye. Selanjutnya saksi korban berteriak, "Maling, maling!" sehingga datang warga dan mengejar terdakwa. Namun saat itu terdakwa berhasil melarikan diri. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, terdakwa menjual satu buah kalung emas seberat 7,030 gram milik saksi korban tersebut seharga Rp3.200.000 dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 terdakwa ditangkap pihak kepolisian saat sedang tidur di rumah terdakwa di Delta Mas 4 nomor 92 RT 004 RW 004 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Dan saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Blade warna oranye nopol 2160 PM. Sisa uang tunai penjualan kalung milik saksi korban sebesar Rp500.000. Satu buah jaket jumper warna abu-abu, satu buah kaos oblong merah, dan satu buah helm warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian. Bahwa terdakwa mengambil satu buah kalung emas seberat 7,030 gram tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban. Dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1 KUHP. Subsidiar bahwa ia terdakwa Robi Akroman Sayida pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 8.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Jalan Prembayan Kelurahan Kembang Sari Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu barang berupa satu buah kalung emas seberat 7,030 gram milik saksi korban Aliza Sinta Lutfiah. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa awalnya sekira pukul 7.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dan menggunakan satu unit sepeda motor merek Honda Blade Respol warna oranye nopol H2160 PM.
milik terdakwa dengan tujuan mencari sasaran atau target barang yang akan diambil. Kemudian terdakwa berputar-putar dengan menggunakan sepeda motor. Namun karena tidak menemukan sasaran, lalu sekira jam 8.30 WIB terdakwa melintasi jalan Prambanan dan saat itu terdakwa melihat sasaran, yaitu saksi korban Aliza Sinta Lutfiah yang sedang berjalan kaki seorang diri dan menggunakan kalung emas di lehernya, sehingga terdakwa membuntuti saksi korban yang berjalan dari arah Pasar Prambanan menuju ke arah rumahnya di Sekayu Baru nomor 10 RT 008 RW 001 Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Bahwa karena keadaan di Jalan Prambanan sedang sepi, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mendekati saksi korban dari arah belakang. Lalu terdakwa menarik kalung emas seberat 7,030 gram milik saksi korban secara paksa, hingga kalung saksi korban putus. Kemudian terdakwa melarikan diri dengan membawa kalung emas milik saksi korban tersebut. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, sekira pukul 09 waktu Indonesia Barat, terdakwa menjual satu buah kalung emas seberat 7,030 gram milik saksi korban tersebut di Jalan Kanjengan, Pasar Johar, Semarang kepada seorang perempuan yang tidak dikenal seharga Rp3.200.000 dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari tahun 2020, terdakwa ditangkap pihak kepolisian saat sedang tidur di rumah terdakwa di Jalan Delta Mas 4 nomor 92 RT 004 RW 0004 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Dan saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Blade warna oranye Nopol H2160 PM, sisa uang tunai penjualan kalung milik saksi korban sebesar Rp500.000, 1 buah jaket jumper warna abu-abu, 1 buah kaos oblong merah, dan 1 buah helm warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian. Bahwa terdakwa mengambil 1 buah kalung emas seberat 7,030 gram tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1 KUHP. Baiklah saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi, saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Pak Hakim. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis hakim yang kami hormati, kami tidak mengajukan adanya eksepsi, dikarenakan terdakwa sudah memahami betul atas dakwaannya tersebut. Baiklah, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Majelis hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun pada saat ini kami belum siap. Untuk itu kami mohon untuk persidangan ini ditunda terlebih dahulu, Pak Hakim. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ini untuk ditunda? Kami setuju, majelis hakim yang kami hormati. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikutnya. Dengan demikian maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup.
Majelis hakim sedang memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 192-B/2020 Semarang atas nama terdakwa Robby Akroman Saidah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Seusai berita acara persidangan yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap, Pak Hakim. Saudara terdakwa dipersilahkan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baiklah, ada berapa orang saksi yang dihadirkan di persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum? 3 orang saksi, Pak Hakim. Silahkan dihadirkan saksi pertamanya. Baik, Yang Mulia. Petugas, mohon hadirkan saksi 1 atas nama Aliza Sinta Lutfia ke persidangan. Saksi atas nama Aliza Sinta Lutfia dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Saudara Jaksa Penuntut Umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban, Pak Hakim. Baiklah, saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saya siap memberikan keterangan pada persidangan kali ini, Pak Hakim. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam berita acara persidangan. Dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Aliza Sinta Lutfia, tempat lahir Jepara, tanggal lahir 23 Juni 2000, jenis kelamin perempuan, umur 20 tahun, agama Islam, alamat Sekayu Baru, nomor 10 RT 8 RW 1, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Pekerjaan wira swasta, kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah, Pak Hakim. Kepada petugas rohaniawan agar segera mengambil tempat. Baik, Pak Hakim, saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, saya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebelumnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti, Pak Hakim. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak, Pak Hakim. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya, Pak Hakim, terkait pencurian kalung emas milik saya yang terjadi pada saat saya pulang berbelanja dari Pasar Prambanan menuju ke rumah saya. Saudara saksi, dari mana bahwa saudara tahu telah kehilangan satu kalung emas Santa Kate per 7,030 gram milik saudara? Saya mengetahuinya dan menyadarinya, Pak Hakim, ketika saya merasakan leher saya seperti ditonjok dari arah belakang, dan saya
Melihat ke bawah ternyata liontin saya jatuh dan kalungnya tidak ada. Ternyata telah diambil terdakwa, diambil secara ditarik paksa. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui hilang kalung milik saudara? Saya berteriak maling, maling. Lalu para warga berdatangan untuk menghampiri saya dan mengejar maling tersebut. Namun tidak tertangkap dan melarikan diri. Baiklah, saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Baik, majelis hakim yang terhormat. Apakah benar bahwa barang ini adalah barang bagian dari perhiasan milik saudara? Iya, Bapak Hakim, barang tersebut milik saya. Saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara pada saat itu melihat dengan jelas pelaku perampokan terhadap kalung saudara? Benar, Bu, saat itu seingat saya terdakwa memakai Honda Blade warna oranye dan memakai baju warna merah serta jaket abu-abu. Baik Pak Hakim, pertanyaan dari kami sudah cukup. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada Pak Hakim, terima kasih. Kepada saudara saksi ingin saya tanyakan, bagaimana situasi di sekitar Anda pada saat terjadinya perampokan tersebut? Pada saat itu jalan sangat sepi dan tidak ada seorang pun yang melintas. Kepada saudara saksi saya tanyakan kembali, tindakan apa yang saudara lakukan setelah terjadinya perampokan tersebut? Saya diantarkan warga melaporkan ke kantor polisi. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup, majelis hakim. Baik, silakan hakim anggota 1, pertanyaan untuk saudara saksi. Ada Pak Ketua. Saudara saksi, apakah saudara sempat mencari informasi atau keterangan kepada kerabat atau orang di sekitar saudara mengenai kalung saudara yang hilang? Ya Bu, saya sempat menanyakan kepada warga dan warga memang melihat terdakwa menaiki motor Honda Blade warna oranye dan memakai baju merah serta jaket berwarna abu-abu. Baik, cukup Yang Mulia. Silakan hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Tidak, saya rasa cukup Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Tidak ada Pak Hakim. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silahkan saudara saksi dapat menuju ke tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum, silahkan hadirkan saksi berikutnya. Baik Yang Mulia, petugas mohon hadirkan saksi 2 atas nama Ayu Widianti ke persidangan. Saksi atas nama Ayu Widianti dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya Pak Hakim, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara berupa KTP? Baiklah, pertama-tama saya akan menyebutkan identitas dari saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Ayu Widianti, tempat lahir Semarang, tanggal lahir 1 September tahun 2000, jenis kelamin perempuan, umur 20 tahun, agama Islam, alamat Jalan Karonsi nomor 5 Ngalian, pekerjaan wira swasta,
kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini menurut undang-undang, saudara harus disumpah atau berjanji untuk itu. Untuk itu, saudara bersediakah untuk disumpah dan berjanji? Saya bersedia disumpah, Pak Hakim. Kepada rohaniawan dipersilahkan untuk mengambil tempat. Baik Pak Hakim, saudara ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Pak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak, Pak Hakim. Saudara saksi, mengertikah mengapa saudara dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Mengerti, Yang Mulia, terkait kesaksian saya dalam perkara pencurian kalung terhadap korban. Baiklah, silahkan jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Ada Pak Hakim. Apakah benar Anda melihat pelaku melakukan perampokan kepada korban? Saya tidak melihat pelaku mengambil kalung, namun saya melihat pelaku ketika dia melarikan diri menggunakan Honda Blade warna orange. Bagaimana kronologi yang Anda ingat saat perampokan tersebut terjadi? Pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019, sekitar pukul 8:30, saya bersama dengan beberapa orang warga sedang duduk-duduk di depan Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Semarang, Semarang Tengah, Kota Semarang, di Jalan Prambean, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Kemudian saya mendengar ada seorang perempuan yang teriak, "Maling, maling." Kemudian saya dan warga langsung mendekatinya. Dan setelah mengetahui kalau kalung orang yang teriak maling itu telah ditarik secara paksa oleh pelaku, maka saya mengantar korban untuk melapor ke polisi. Baik, cukup pertanyaan dari kami, Pak Hakim. Baiklah, saudara jaksa penuntut umum. Selanjutnya kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada Pak Hakim, terima kasih. Kepada saudara saksi, apakah Anda kenal dengan terdakwa? Tidak, Bu. Baik, saudara saksi. Lantas bagaimana saudara saksi dapat mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan perampokan terhadap korban? Sebelum kejadian, saya juga melihat pengendara sepeda motor mondar-mandir di Pasar Prambean Semarang Tengah, sekitar Jalan Tamrin. Ketika itu berjarak sekitar 10 meter dengan seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Blade warna orange, memakai jaket jumper yang posisinya dibalik, kaos warna merah, dan mengendarai sepeda motor di belakang korban. Baik, Pak Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Selanjutnya dipersilahkan kepada Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak Ketua. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada Pak Ketua, terima kasih. Saudara saksi, apakah benar bahwa liontin ini merupakan liontin milik korban yang Anda lihat di TKP? Benar, Pak Hakim. Baik, cukup Pak Ketua. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada, Pak Hakim. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan yang saudara ketahui lagi? Baik, untuk sementara cukup Pak Hakim keterangan dari saya.
Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar, Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silahkan saudara saksi dapat menuju ke tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum silahkan hadirkan saksi berikutnya. Baik Yang Mulia, petugas mohon hadirkan saksi 3 atas nama Habib Abdul Majid ke persidangan. Saksi atas nama Majid Abdul Habib dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat secara jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Bapak Hakim. Baiklah, saudara saksi, pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudara. Dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Habib Abdul Majid, tempat lahir Semarang, tanggal lahir 7 September tahun 2000, jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun, agama Islam, alamat Jalan Tanjung Sari Utara 1 RT 5 RW 2, pekerjaan polisi, kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji untuk itu. Untuk itu, saudara bersediakah untuk disumpah dan berjanji? Ya, saya mengerti, Bapak Hakim. Kepada petugas rohaniawan dipersilahkan untuk mengambil tempat. Baik Pak Hakim, saudara ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara saksi memberikan keterangan yang benar. Apabila saudara saksi terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara akan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Ya, saya mengerti, Bapak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Ya, saya mengerti, Bapak Hakim, sehubungan dengan penangkapan saya terhadap terdakwa. Baik, silahkan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah benar saudara yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Benar, Bu. Saya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Atas dasar apa saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Saya melakukan penangkapan karena telah menerima laporan dari saksi korban Aliza Sinta Lutfiah yang melaporkan kalung yang sedang dipakai korban telah diambil secara paksa oleh orang yang mengendarai sepeda motor blade dengan memakai jaket jumper warna abu-abu, kaos warna merah, dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade warna orange, nomor polisi H2169 PM. Pak Hakim, pertanyaan dari kami sudah cukup. Baik, selanjutnya penasihat hukum, apakah ada yang perlu dipertanyakan? Ada, Pak Hakim, terima kasih. Kepada saudara saksi ingin saya tanyakan, kapan Anda melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Saya bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Robi Akroman Sayyida pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 3 di rumahnya di Jalan Delta Mas nomor 92 RT 4 RW 4 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Kota Semarang. Lantas kapan peristiwa perampokan tersebut terjadi? Menurut laporan kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 8.30 di Jalan Peremban. Apakah pada saat melakukan penyidikan terdakwa telah mengakui perbuatannya? Saat penangkapan telah ditemukan uang tunai sebesar Rp500.000 sebagai uang sisa dari hasil penjualan kalung milik korban.
Nah, uang hasil penjualan tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu membeli makan, minum, dan bensin. Nah, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Semarang untuk penyidikan lebih lanjut. Baik, Majelis Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Baik, Saudara Hakim anggota 1, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada Saudara saksi? Ada Pak Ketua. Baik, bagaimana saudara meyakini bahwa terdakwa Robi Akroman Saida telah melakukan perampokan terhadap saksi korban Aliza Sinta Lutfiah? Setelah menerima laporan, saya bersama tim melakukan pengecekan CCTV di daerah tersebut dan ditemukan petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan itu. Karena kronologi peristiwa tersebut berdasarkan informasi atau keterangan yang telah saudara dan tim kumpulkan. Sebelumnya, korban itu dibuntuti dan dipepet dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade nomor polisi H2160PM, warnanya orange, dari arah sebelah kanan, dan terdakwa langsung menarik paksa satu buah kalung yang dipakai oleh saksi korban tersebut dengan menggunakan tangan kiri, sehingga kalung yang dipakai oleh korban tersebut terputus dan berhasil dikuasai oleh terdakwa. Nah, kemudian setelah kalung berhasil dikuasai, lalu terdakwa langsung kabur dan pulang ke rumahnya. Kemudian pada hari Jumat pada tanggal 27 Desember 2019 kira-kira pukul 9, terdakwa menjual kalung emas tersebut kepada seorang yang tidak dikenal di daerah Pasar Kanjengan, Pasar Johar, Kota Semarang dengan harga Rp3.200.000. Baik, cukup pertanyaan dari kami, Pak Ketua. Baik, Saudara Hakim anggota 2, apakah ada yang perlu dipertanyakan kepada saksi? Ada Pak Ketua, terima kasih. Apakah saudara menemukan barang bukti terkait kasus perampokan yang dilakukan oleh terdakwa? Saat penangkapan telah ditemukan uang tunai sebesar Rp500.000 sebagai uang sisa dari hasil penjualan kalung milik korban. Nah, uang hasil penjualan tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu membeli makan, minum, dan bensin. Nah, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Semarang untuk penyidikan lebih lanjut. Baik, Majelis Hukum, pertanyaan dari kami cukup. Kepada jaksa penuntut umum, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada Pak Hakim. Terima kasih. Apakah benar bahwa uang tunai sebesar Rp500.000 ini merupakan barang bukti? Benar, Bu. Pertanyaan dari kami sudah cukup, Pak Hakim. Baiklah, karena keterangan dari saudara saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silahkan saudara saksi dapat menuju ke tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ada saksi lain lagi yang dihadirkan ke persidangan? Cukup, Yang Mulia. Dengan demikian sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 9 April jam 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa kepada jaksa penuntut umum agar menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim sedang memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 192/pidana.B/2020/PN Semarang
atas nama terdakwa Robi Akroman Sayida dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa dipersilahkan mengambil tempat di depan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan saya siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Pak Hakim. Baiklah, sebagaimana identitas saudara sudah jelas dalam berita acara persidangan, maka kita lanjutkan saja persidangan pada hari ini. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Tidak kenal, Pak Hakim. Saudara terdakwa, apakah benar barang ini adalah bagian barang yang saudara curi, yaitu uang tunai sisa hasil penjualan kalung sejumlah Rp500.000 dan 1 lembar nota pembelian 1 kalung emas Santa Kate per 7,030 gram? Ya. Baik, kepada jaksa penuntut umum apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak Hakim. Saudara terdakwa, apakah benar saudara yang melakukan pencurian tersebut? Iya, Bu. Apakah sebelumnya saudara pernah melakukan pencurian tersebut? Iya, Bu. Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan apakah ada orang lain yang ikut dalam membantu saudara ketika melakukan pencurian ini? Tidak ada, Bu. Saya sendirian. Coba saudara jelaskan kronologis kejadian saat saudara melakukan pencurian tersebut. Pada pukul 7:30 saya berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Blade Repsol warna orange Nopol H2160 PM dengan tujuan mencari sasaran, dan sekitar jam 8:30 barulah saya melihat sasaran yang berjalan kaki sendirian dengan memakai kalung emas di lehernya. Kemudian saya membuntuti korban dari arah Pasar Pambean yang saat itu jalan sepi, dan saya mendekati korban dari arah belakang lalu menarik kalung emas tersebut. Kemudian saudara apakan kalung emas tersebut? Kalung emas tersebut saya jual di Jalan Kanjengan Pasar Johar dengan harga Rp3.200.000. Baik, Pak Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Apakah saudara penasihat hukum ada pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa? Ada hakim yang kami hormati, terima kasih. Kepada saudara terdakwa, apakah saat Anda dimintai keterangan, Anda sudah menyatakan dan memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya? Iya, Bu, saya sudah mengatakan semua dengan jujur dan terbuka. Saudara terdakwa, pada saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Iya, Bu, saya sudah mengakui melakukan pencurian itu dan menceritakan semua kronologinya kepada petugas. Baik, majelis hakim yang kami hormati, pertanyaan dari kami sudah cukup. Terima kasih. Baik, hakim anggota 1 silahkan mengajukan pertanyaan. Terima kasih, Pak Ketua. Saudara terdakwa, bagaimana jalan pada saat Anda melakukan tindakan tersebut? Pada saat itu jalan sepi, lalu saya langsung menarik kalung emas tersebut dari arah belakang dan kemudian melarikan diri. Baik, cukup, Pak Ketua. Silahkan, hakim anggota 2, masih adakah yang perlu ditanyakan? Terima kasih, Pak Ketua. Saudara terdakwa tadi mengatakan bahwa kalung emas tersebut dijual dengan harga Rp3.200.000. Apakah benar? Iya, betul, Pak Hakim. Baik, cukup, Pak Ketua. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada terdakwa? Tidak ada lagi, Pak Hakim. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap membacakan tuntutannya pada sidang hari ini? Kami belum mempersiapkan tuntutannya.
Maka kami mohon kepada majelis hakim yang terhormat agar menunda sidang ini 1 minggu ke depan, agar kami dapat mempersiapkan tuntutan kami majelis hakim. Baiklah, penasihat hukum terdakwa setuju sidang ini ditunda 1 minggu ke depan. Baik, hakim yang kami hormati, kami setuju sidang ditunda untuk 1 minggu ke depan. Baiklah, sidang hari ini Kamis tanggal 9 April 2020 kami rasa sudah cukup dan kami tunda selama 1 minggu ke depan, yaitu pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Untuk itu kami beritahu kepada saudara penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang. Dan kepada penasihat hukum agar hadir kembali pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim sedang memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 192-B-2020-PN Semarang atas nama terdakwa Robi Akroman Sayyidah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap, Pak Hakim. Saudara terdakwa agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan. Silahkan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. 1. Menyatakan terdakwa Robi Akroman Sayyidah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Robi Akroman Sayyidah dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa A. Uang tunai sisa hasil penjualan kalung sejumlah Rp500.000 dan 1 lembar nota pembelian 1 kalung emas 7,030 gram tertanggal 7 Agustus 2019 dari toko Mas Gajah Jalan Kiai Haji Wahid Hashim 40 Semarang, dikembalikan kepada saksi korban Aliza Sinta Lutfia. B. 1 unit kendaraan bermotor roda 2 merek Honda Blade Nopol H2160 PM warna orange beserta kunci kendaraan, 1 buah jaket warna abu-abu, 1 buah kaos oblong warna merah, dan 1 buah helm warna hitam dikembalikan kepada terdakwa Robi Akroman Sayyidah. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikian tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Pak Hakim. Bagaimana penasihat hukum, apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan, dan kami mohon kepada majelis hakim agar memberikan kami waktu dalam menyiapkan pembelaan. Baiklah, jaksa penuntut umum, apakah saudara bersedia sidang ini ditunda? Iya, majelis hakim, kami setuju persidangan ditunda. Baik, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada Kamis tanggal 23 April 2020 jam 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pembacaan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum
Kepada jaksa penuntut umum kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasihat hukum agar mempersiapkan pembelaannya pada hari sidang yang sudah ditetapkan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana nomor 192-B-2020-PN Semarang. Atas nama terdakwa Robi Agroman Sayyidah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengar pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum. Kepada saudara terdakwa atau penasihat hukum, apakah saudara sudah siap membacakan pembelaannya? Sudah siap, Pak Hakim. Silahkan dibacakan. Terima kasih Hakim yang kami hormati. Saya selaku kuasa hukum dari Robi Agroman Sayyidah akan membacakan pledoi atau nota pembelaan, yaitu nota pembelaan nomor 192-PID-ITP-2020 PN Semarang atas nama terdakwa Robi Agroman Sayyidah. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Akuo yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Korin Anida Salma SH. 2. Alianur Aziza Fitriana SH. Kesemuanya adalah advokat pada kantor advokat atau penasihat hukum pada kantor Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Neokultur Teknologi yang berkantor di Jalan Wisma Sali Raya nomor 15 Semarang. Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2019 bertindak sebagai penasihat hukum untuk dan atas nama terdakwa. Nama Robi Agroman Sayyidah, tempat tanggal lahir Semarang 28 November 2000, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Delta Mas 4 nomor 92 RT 004 RW 004 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Agama Islam, pekerjaan wira swasta. Dalam perkara ini menimbang bahwa karena surat dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka akan dipertimbangkan pasal dakwaan primer terlebih dahulu, baru kemudian akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya apabila dakwaan primer tidak terbukti. Menimbang bahwa oleh penuntut umum terdakwa dalam dakwaan primer didakwakan pada pasal 360 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa. Yang kedua, unsur mengambil sesuatu barang milik orang lain secara melawan hukum. Ketiga, unsur dengan maksud untuk dimiliki. Keempat, unsur yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah melakukan perbuatannya. Atas dasar yang pertama, unsur setiap orang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah seseorang atau beberapa orang dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan dan diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan. Bahwa dalam persidangan ketika dinyatakan kepada para saksi maupun terdakwa ternyata identitas Robi Agroman Sayyidah sama dengan identitas yang didakwakan dalam surat dakwaan. Bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi. Atas dasar yang kedua, unsur mengambil sesuatu barang milik orang lain secara melawan hukum. Bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu benda yang dimiliki, yang memiliki nilai ekonomis, sedangkan secara melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjek orang lain. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, di atas terdakwa telah menjamret kalung yang dipakai seseorang wanita atas saksi dengan nama Aliza Sinta Nuriyah pada hari Kamis tanggal 26 Desember tahun 2019 sekitar pukul 08.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Paremban, di Jalan Perembayan, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Bahwa pagi itu
jalan keadaan lenggang setelah terdakwa melihat seorang wanita yang sedang berjalan dengan memakai kalung. Kemudian wanita itu diikuti dan setelah keadaan dirasa aman, kemudian dipepetnya dan dengan tangan kiri terdakwa merebut kalung yang sedang dipakai hingga putus. Bahwa setelah berhasil merebut kalung tersebut, kemudian terdakwa melarikan diri dengan sepeda motornya. Bahwa kemudian kalung tersebut dijual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp3.200.000. Dan kalung tersebut dipergunakan untuk kepentingan sendiri dan ketika ditangkap masih tersisa sebanyak Rp500.000. Bahwa dengan demikian terdakwa telah mengambil kalung milik Aliza Sinta Nuriyah tidak dengan cara izin terlebih dahulu tetapi dengan cara merebutnya. Bahwa dengan demikian kalung yang telah diambil oleh terdakwa adalah kalung emas yang laku dijual dan dilakukan tidak dengan meminta izin terlebih dahulu, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Atas dasar yang ketiga, unsur dengan maksud untuk dimiliki, bahwa yang dimaksud dengan maksud dalam pasal ini adalah tindakan tersebut bukan karena kelalaian melainkan perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan yang disadarinya. Bahwa sebagaimana fakta tersebut setelah kalung berhasil direbut oleh terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa menjual kalung emas tersebut kepada seseorang di Jalan Kanjengan, Pasar Johar, Kota Semarang dengan harga Rp3.200.000. Bahwa dari uang hasil penjualan kalung itu terdakwa mempergunakan untuk keperluan sendiri, yaitu untuk membeli makan, minum, bensin, dan saat ditangkap masih tersisa sebanyak Rp500.000. Bahwa demikian terdakwa merebut kalung emas yang sedang dipakai oleh saksi Aliza Sinta Nuriyah dengan tujuan untuk dijual yang uangnya akan dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, sehingga unsur itu telah dipenuhinya. Atas dasar yang keempat, unsur yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah melakukan perbuatannya. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, di atas terdakwa telah menjamret kalung yang dipakai seorang wanita, Aliza Sinta Nuriyah, pada hari Kamis tanggal 26 Desember tahun 2019 pukul 08.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Perambean, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Bahwa pagi itu jalan keadaan lenggang setelah terdakwa melihat seorang wanita yang sedang berjalan dengan memakai kalung, kemudian wanita itu diikuti dari belakang dan setelah keadaan dirasa aman, kemudian dipepetnya dan dengan tangan kiri terdakwa merebut kalung yang sedang dipakai hingga putus. Bahwa setelah berhasil merebut kalung tersebut, kemudian terdakwa melarikan diri dengan sepeda motornya. Bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas dapat tidak ada kekerasan sebelum terdakwa merebut kalung yang sedang dipakai oleh saksi Aliza Sinta Nuriyah, maupun atas tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan setelah terdakwa berhasil merebut kalung oleh terdakwa. Bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi. Menimbang bahwa salah satu dakwaan primer tidak terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana sebagaimana dakwaan primer. Menimbang bahwa karena dakwaan primer tidak terbukti, maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut. Menimbang bahwa karena dakwaan primer tidak terbukti, maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya, yaitu dakwaan subsidiar, yaitu pasal 362 KUHP. Menimbang bahwa pasal 362 KUHP unsur-unsurnya terdiri dari 1. Unsur barang siapa. 2. Unsur mengambil suatu barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki. 3. Unsur yang dilakukan secara melawan hukum. Atas dasar yang pertama, unsur barang siapa, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah terpenuhi, sehingga unsur barang siapa tidak dipertimbangkan lagi dan telah terpenuhi. Atas dasar yang kedua, unsur mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki,
bahwa unsur mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah terpenuhi, sehingga unsur mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain sehingga dimaksud untuk dimiliki dan telah terpenuhi. Yang ketiga, atas dasar yang ketiga, unsur yang dilakukan secara melawan hukum. Bahwa unsur yang dilakukan secara melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah terpenuhi, sehingga unsur yang dilakukan secara melawan hukum telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan subsidiar dari pasal 362 KUHP terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidiar, yaitu pasal 362 KUHP. Menimbang bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenaran yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan: yang pertama, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Yang kedua, terdakwa sudah 6 kali melakukan perbuatan serupa dan tidak tertangkap polisi. Sedangkan hal-hal lain yang meringankan: yang pertama, terdakwa berlaku sopan di persidangan. Yang kedua, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan. Yang ketiga, terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Yang selanjutnya, terakhir, terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap dakwaan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sudah ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang dijatuhkan di persidangan yang berupa: pertama, uang tunai sisa hasil penjualan kalung sejumlah Rp500.000. Kedua, barang terbukti hasil penjualan kalung saksi Aliza Sinta Nuriyah, maka dikembalikan kepada saksi Aliza Sinta Nuriyah. Sedangkan 1 lembar nota pembelian 1 kalung emas santai kait per 7,030 gram tertanggal 07 Agustus 2019 dari toko emas Gajah Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 40 hingga 54 Semarang. Terbukti milik saksi Aliza Sinta Nuriyah dikembalikan kepada saksi Aliza Sinta Nuriyah. Selanjutnya, 1 unit kendaraan bermotor roda 2 merek Honda Plede Nopoi H-2160-PM warna orange beserta kunci kontaknya. Selanjutnya, 1 buah jaket jumper berwarna abu-abu. Selanjutnya, 1 buah kaos oblong warna merah, dan yang terakhir 1 buah helm warna hitam. Karena terbukti sama yang dipakai oleh terdakwa namun tidak berhubung langsung dengan tindak pidana, maka dikembalikan kepada terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya maka disebutkan dalam amar putusan. Memperhatikan pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Selanjutnya, permohonan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang telah kami paparkan, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara akuo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Primer, yang pertama, menyatakan bahwa terdakwa Robi Akroman Saidah bahwa salah satu dakwaan primer tidak terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer. Yang kedua,
membebaskan terdakwa Robi Akroman Saidah dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukuman. Yang ketiga, memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. Dan yang keempat, membebankan biaya perkara kepada negara. Subsidiar. Apabila majelis hakim pemeriksa perkara akuo berpendapat lain, maka kami mohon agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Demikian nota pembelaan ini kami bacakan dan serahkan pada hari Kamis 23 April tahun 2020 di Pengadilan Negeri Semarang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan dan membimbing kepada majelis hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan membawa manfaat bagi semua pihak. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa, Kantor Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum, Neokultur Teknologi, Korin Anida Salma SH, dan Alia Nur Azizah Fitriana SH. Terima kasih kepada majelis hakim. Sekian dari kami. Baiklah, demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Kami tidak mengajukan replik dan tetap pada tuntutan kami. Majelis hakim. Baik, karena jaksa penuntut umum tidak mengajukan replik, dengan demikian penasihat hukum tidak perlu mengajukan duplik. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya adalah memberi kesempatan majelis hakim bermusyawarah mengambil keputusan. Dan sidang ini ditunda ke depan pada hari Kamis 30 April 2020 dengan agenda pembacaan putusan. Kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 192-B-2020-PN Semarang. Atas nama terdakwa Robi Akroman Saidah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, sudah siap Pak Hakim. Putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 192-B-2020-PN Semarang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama saudara Robi Akroman Saidah, tempat lahir Semarang, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, alamat Delta Mas 4, nomor 92, RT 4, RW 4, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Mengadili 1. Menyatakan bahwa terdakwa Robi Akroman Saidah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer. 3. Menyatakan terdakwa Robi Akroman Saidah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Robi Akroman Saidah dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. 5. Menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. 6. Menetapkan agar terdakwa berada di dalam tahanan. 7. Menyatakan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp500.000, 1 lembar nota pembelian 1 kalung emas Santakek per 7,030 gram tertanggal 7 Agustus 2019 dari toko Mas Gajah,
Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 40-54 Semarang. Dikembalikan kepada saksi Aliza Sinta Lutfiah, sedangkan 1 unit kendaraan bermotor roda 2 merek Honda Blade Nopol H2160 PM warna orange beserta kunci kontaknya. Kendaraan bermotor roda 2 merek Honda Blade Nopol H2160 PM warna orange beserta kunci kontaknya. 1 buah jaket jemper warna abu-abu, 1 buah kaos oblong warna merah, dan 1 buah helm warna hitam dikembalikan kepada terdakwa Robi Akroman Sayyidah. 8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani dan membayar biaya perkara sebesar Rp3.000. Baik, demikianlah putusan majelis hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti putusan ini? Saya mengerti, Pak Hakim. Saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa mengajukan banding. Baik, Pak Hakim. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana dengan nomor registrasi 192-pidana.B-2020-PN Semarang atas nama terdakwa Robi Akroman Sayyidah dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup.